Kalau ternyata dia dapat uang dari judol, besok ya berhenti. Artinya mengundurkan diri. Itu berarti tanggung jawab dia bagus lah. Ya, bertanggung jawab. Tapi masalahnya Pak, kalau masih ada orang yang ikut serta pemilu, menuduh polisi. Sebenarnya polisi ini harus berkata, saya ini adalah alat negara yang ditakdirkan untuk berdiri di atas segala golongan. Tidak mungkin saya. Harusnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita akhir-akhir ini mendengar banyak sekali masalah-masalah kepolisian ya. Polisi tembak polisi ya. Kemudian polisi enggak independen ya. Terlalu banyak berpihak untuk pemenangan pilkada, dan kita tahu itu di pernyataan pers PDIP keras sekali ya mengenai institusi Polri ini, ya, institusi Polri dan orangnya malah terang-terangan diangkat, disorotin oleh petinggi-petinggi PDIP. Jenderal Polisi Sigit Listio itu tidak netral, ya, terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenangan calon-calon tertentu, terutama di Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Nah, untuk membahasnya kita sudah hadir di TV Masumi, narasumber biasa kita ya, Profesor Chandra Imirullah dan Dr. Wazri Apipi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kita, Pak Wazri dulu atau Pak Chandra dulu? Pak Wazri dulu, gimana nih? Kita ngeri sekali dengan polisi kita ini. Kalau kita ingat di Amerika, polisi itu ya biasa-biasa aja, tapi hidupnya sejahtera dan dihargai. Iya, gimana Pak? tuh? Ini begini, Pak. Kita ini hidup bernegara, sebenarnya harus belajar dari pengalaman. Oke. Bagaimana negara bangsa kita ini tak pernah maju. Karena semua yang menjabat di negeri ini tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, Pak. Misalnya polisi, tugasnya adalah netral. Tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang penting bagi dia hukum adil, itu aja. Betul. Jadi masalah inilah Pak, bangsa kita dari sudah 80 tahun, hampir 80 tahun merdeka. Betul. Masalahnya itu juga. Nah, artinya nggak maju-maju kita. Nggak maju-maju. Yang bertanggung jawab terhadap panas, tidak memikirkan panas. Dia memikirkan bagaimana panas ini tetap jalan, untungnya jalan juga. Dia mencari keuntungan dalam keadaan tanggung jawab, Pak. Jadi oleh sebab itu, mulai dari sekarang setelah dikatakan oleh banyak berita, polisi tembak polisi, polisi ikut-ikut dalam pilkada, polisi ikut-ikut dalam pemilu, polisi ikut judol. Ikut polisi judi online. Itu. Tapi aman, Pak. Kata kepala Kapolri, kalau ternyata dia dapat uang dari judol, besok ya berhenti. Artinya mengundurkan diri. Itu berarti tanggung jawab dia bagus lah. Ya, bertanggung jawab. Tapi masalahnya, Pak, kalau masih ada orang yang ikut serta pemilu, menuduh polisi. Sebenarnya polisi ini harus berkata, saya ini adalah alat negara yang ditakdirkan untuk berdiri di atas segala golongan. Tidak mungkin saya. Harusnya begitu. Tetapi kenapa ada orang berani berkata menuduh polisi? Berarti ada bukti
lapangan. Iya. Berani mereka memperlihatkan buktinya. Itu. Jadi hidup ini logika saja, Pak. Karena dia berani, karena ada masalah. Kan terbukti masalah itu. Iya. Oleh sebab itu perlu solusinya mudah saja. Iya. Buktikan kepada secara transparan. Iya. Woi bapak yang berkata, saya tidak ikut serta. Ini buktinya. Iya. Bukan kalau yang ngomong ditangkap, Pak, berarti dia ikut. Itu ya. Betul. Kalau yang bicara tidak ditangkap dan diajak berdebat di depan orang banyak, nah itu betul. Iya. Tetapi kalau yang bicara ditangkap, yang menangkapnya yang dituduh, berarti kezaliman yang tidak ada maaf. Iya. Nah, jadi senang saja, mudah negeri ini. Hidup ini mudah, Pak. Oke. Jadi seperti Rocky Gerung, pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Kalau akalnya sehat, tidak ada tangkap menangkap. Iya. Karena kita semua satu bangsa. Iya. Nah, jangan seperti bangsa lain, Pak. Di Syria. Iya. Di waktu negerinya kehilangan Golan, dia berperang dengan sesama dia. Iya. Kapan Golan itu dapat? Iya. Sama aja di Indonesia. Waktu kita miskin dan semua harta alam kekayaan disapu bersih oleh orang asing, tanpa ada, semuanya waktu ladang kelapa sawit, tanahnya tanpa sewa. Waktu mengambil nikel, tanahnya bukan bisa dituntut, masuk ke dalam pertambangan itu. Tidak bisa. Kan yang punya pribumi. Kok pribumi tidak bisa lihat negerinya? Bagaimana negeriku? Bagaimana nikel yang didapat di negeriku? Iya. Ini Pak, inilah kesenjangan yang tidak pernah selesai di negeri ini. Oke. Oleh sebab itu, polisi tadi tak usah nangkap orang, buktikan. Bapak-bapak saudara menuduh saya di Sumatera Utara. Inilah masalahnya. Kalau ada ternyata saya telah salah, ulang pemilu. Iya. Tidak, senang cerita. Iya. Kalau saya salah di Jateng, ulang semua, batalkan hasilnya, ulang. Kalau di Jakarta saya tidak salah kan? Iya. Itu begitu aja. Ini bakal panas kayaknya di Mahkamah Konstitusi ini bakal panas gugatan dari PDIP karena dia langsung kalau keadaannya seperti ini menunjuk Kapolri Listio Sigit itu intervensinya secara nyata di daerah itu. Ini kelihatannya bakal panas di Mahkamah Konstitusi. Ini salah satu ini Pak Chandra pertimbangan ini solusi perbaikan institusi Polri ini. Kalau menurut teman-teman dari PDIP itu mengembalikan ini ke jajaran TNI lagi ya. Opsi pertama, opsi kedua itu polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini gimana, Pak Chandra? Ya, jadi begini, kita memang melihat bahwa akhir-akhir ini institusi polisi atau kepolisian ini punya masalah yang cukup besar ya. Iya. Dari segi kejahatan yang telah dilakukan oleh polisi sendiri, oknum-oknum polisi ya. Iya, kita termasuk tahu bahwa, ganja, narkoba kita itu. tahu bahwa beberapa tahun yang lalu itu ada kasus Sambo ya. Iya. Kemudian kasus Jenderal Ferdi kalau nggak salah. Iya, Teddy Minahasa. Iya, Teddy Minahasa. Di Sumatera Barat itu. Barat, ya. Bos ganja, narkoba ya malah. Narkoba kan, jadi kemudian kasus yang belakangan ini polisi saling membunuh sesama polisi gitu kan. Kemudian polisi membunuh orang lain atau keluarganya ya. Yang terakhir katanya terjadi di Bogor katanya kan. Iya. Kemudian di Lebak Bulus, itu Lebak Bulus itu anak membunuh kakek dan ibunya. Iya. Nah ini juga berkaitan dengan bagaimana polisi bisa membina anggotanya ya. Karena kan di dalam mengembangkan disiplin polisi itu kan harus ada pembinaan yang sangat kuat dari pimpinannya ya, supaya polisi itu menjadi alat bagi polisi untuk mengamankan rakyat, mengamankan bangsa ya. Jangan jadi alat politik, termasuk di dalam pilkada atau
pilpres atau pemilu yang lain ya. Iya, iya. Jadi di sini kita mengharapkan pembinaannya itu supaya lebih ditingkatkan lagi. Iya, Mulai iya. dari rekrutmen atau pengangkatan Ya, anggota polisi penerimaan baru. itu banyak isu ya. yang kita dengar Ya, dari jadi situ. jangan gitu. sampai Rekrutmen Polri, ya ABRI itu ada banyak isu. ya gitu. jangan dipilih hanya karena ada masukan-masukan misalkan karena permainan uang misalkan bukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan misalkan dari segi attitude, akhlak, kemudian ketangkasan, kepribadian gitu kan, integritas dan sebagainya. Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap polisi yang nanti akan dibina untuk menjadi pengaman masyarakat. Iya, Tapi iya. kalau misalnya dari waktu masuknya sudah salah, jadi kita menerima polisi yang mentalnya sudah tidak benar, Iya. ini kan akan mengakibatkan polisi Betul, yang akan menjadi pengayom masyarakat itu Iya, tidak iya. bisa dipercaya gitu, malah bisa menjadi hantu bagi Iya, masyarakat. iya. Betul. Dan di sini kita mengharapkan pembinaan yang lebih baik daripada Kapolri ya dalam ini. Iya, Nah, di dalam pembinaan lebih baik ini tadi sudah disinggung apakah polisi ini akan tetap dalam keadaan statusnya sekarang ditempatkan di bawah presiden atau di bawah Kemendagri ya. Iya, iya. Nah, ini kan siapa saja yang atau dikembalikan ke Panglima ABRI ya. Iya, Jadi termasuk Panglima tertinggi iya, ya. termasuk salah satu angkatan. Ya, angkatannya. Angkatan darat, selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada lagi angkatan kepolisian seperti zaman dulu ya. Iya, iya. Nah, ini kan sudah pernah terjadi itu kan. Nah, ini harus dikaji lagi apa untung ruginya Iya. kalau ini dikembalikan ke angkatan ya. Karena nanti ada masalah-masalah apa lagi yang terjadi kalau misalkan ini masuk ke angkatan lagi. Nah, kemudian kalau dia di bawah presiden, presiden kan akan mengemundai atau mengontrol langsung ya kepolisian ini apa untung ruginya, termasuk juga di bawah Kemendagri ya. Nah, ini kan kita harus belajar dari negara-negara lain ya. Kalau bisa kita melakukan studi perbandingan dengan negara lain di bawah siapa polisi yang sebaiknya. Iya, iya. Nah, kalau di Amerika kita tadi sudah bicara sedikit bahwa Iya. itu di bawah county masing-masing ya. Iya, iya. Jadi di bawah gubernur masing-masing atau wali kota masing-masing. Iya, Jadi iya. mereka yang membayar ya kepada polisi-polisi ini ya. Jadi Iya, mereka hanya bertanggung jawab kepada pimpinan yang Iya, iya. membayarnya yaitu Iya, iya. county atau dalam ini Langsung gubernur, bertanggung jawab bupati, kepada bupati, rakyatnya, ya. ya, Jadi pembayar pajaknya. pada pembayar pajak yang membayarnya di daerah situ kan. Iya, iya. Nah, jadi ini kita harus kaji yang mana yang lebih bagus. Iya, Jadi iya. jangan hanya menempatkan polisi ini tanpa ada kajian yang mendalam. Ya. Iya, Kalau iya. kita memang ingin institusi polisi ini lebih baik daripada yang sekarang. Jadi iya, harus betul-betul ada studi perbandingan. Nah, kalau memang sudah ada studi perbandingan dan dianggap polisi ini bisa lebih baik di bawah komando siapa yang akan membawainya, maka ini kita perlu jalankan dengan konsisten ya. Jangan belum sempat baru 1 tahun atau 2 tahun sudah pindah lagi Iya, komandonya, iya, betul. dibawa tempatkan lagi di mana gitu, jadi tidak konsisten. Jadi nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Oke, oke, oke. Ya, betul sekali itu. Itu masalah perbaikannya itu sebenarnya banyak cara untuk perbaikannya itu ya. Bisa kita masalah rekrutmennya ya, kemudian masalah training, promosi dan lain-lain ya. Dan juga pernah kita bicara beberapa tahun yang lalu, ini polisinya seharusnya pejabat karir ya. Pejabat karir ya, kalau masih seperti sistem nasional seperti sekarang, itu harus dipisahkan dengan pejabat politik. Jadi siapa yang mau jadi Kapolri, siapa yang mau jadi apa itu ditentukan oleh sistemnya sendiri, bukan ditentukan oleh presiden. Nah, gimana Pak Wazri? Ya gini Pak, Iya. ini gini Pak, kita bicara di channel ini Iya. hanya satu tujuan, Oke. menyelamatkan bangsa ini, jangan lagi tertipu dan tertipu. Iya, oke. Oleh sebab itu, polisi katanya tadi telah banyak dikomplain orang. Iya, iya. Ya sudah, kembali ke pangkal jalan. Iya, oke. Kalau seandainya sekarang Pak, sekarang ini kan presidennya baru nih, Betul. Bapak Presiden Prabowo namanya, bukan Jokowi lagi kan? Iya, iya. Maka
segala peraturan dari tanggal 20 Oktober Iya, ya. adalah dari kebijakan pengabdian namanya Prabowo Iya. Subianto. Oke. Oleh sebab itu, semua masalah-masalah yang terjadi sekarang, Pak, Iya. karena adanya polisi lah, ikut pilkada lah, yang kita kaji, Pak. Yang ditolong polisi ini katanya, kalaulah itu benar, calon yang mana? Nah ini, kalau ada calon tertentu dari daerah ke semua daerah sama, itu adalah permainan mafia. Kita harap polisi jangan menjadi anak buah mafia. Lain Pak, di provinsi ini menang golongan ini, di provinsi lain golongan lain. Itu mungkin hanya kebetulan atau hanya permainan biasa, permainan anak kecil. Tetapi Pak, di dalam kebanyakan daerah, beratus-ratus kabupaten, berpuluh-puluh provinsi, kalaulah tuduhan kepada polisi itu membela satu golongan, satu calon yang arahnya sama, itulah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari satu perintah. Maka si membuat perintah namanya mafia. Kalau suatu bangsa selalu ditipu oleh mafia, jangan harap bangsa itu akan menjadikan kemiskinan itu hilang dan kebodohan itu hilang. Maka sampai kiamat bangsa ini bodohnya 90%. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempelajari, tidak pernah sadar permainan mafia. Iya. Sekarang mafianya siapa? Mudah saja, Pak. Kita ini bukan ahli peneliti. Peneliti kan banyak di BRIN itu. BRIN itu kan kandangnya profesor. Iya, betul. Kok tidak bisa membuat analisa? Gunakan profesor. Berkata, hai BRIN. BRIN itu apa artinya? Saya tidak tahu itu. Tetapi yang jelas dia kandangnya profesor. Kalau misalnya ada ini, dituduh-tuduh, selesaikan masalah tuduhan. Kalau ada seseorang menuduh polisi misalnya, bicara, saya atas nama BRIN, saya akan menyelesaikan masalah kalian. Di mana masalahnya? Bertobat. Nah, kalau misalnya polisi salah, tidak masalah, mudah solusinya. Ulang yang dicurigai. Ulang pilkada. Oh mahal-mahal, tidak peduli. Biar uang hilang, asal harga diri tidak tergadai. Itu aja. Tidak susah, Pak. Tetapi yang susahnya adalah profesor di BRIN yang telah diberi tugas itu hanya diam, duduk, tidak bicara. Menyelesaikan bangsa yang telah gawat ini. Ya kita pujikan juga, apa kan ada di GAMA, UGM. Apa namanya profesornya? Forum profesor. Forum profesor, ya. Forum guru besar. Forum guru besar. Ya, forum guru kan besar. selalu membuat surat. Iya. Itu bagus. Didengar atau tidak didengar, tergantung kepada siapa profesor itu mengirim surat. Betul. Kalau misalnya tidak didengar, berarti penerima usulan profesor ini diragukan akal sehatnya. Iya. Bukan akal sehatnya, Pak. Iya. Akal pengabdiannya. Kita tambah istilah Rocky Gerung. Iya, oke. Akal sehat, Rocky Gerung. Iya, Masumi berkata, akal sehat dan pengabdian tambah dam. Iya. Betul Pak Wazri, saya sepakat sekali ya ini. Kita harapkan itu ya para forum guru besar dari UGM ya. BRIN, ya, kemudian dari BRIN ya, dan yang lain-lain termasuk Komnas ya, ada Komnas Kepolisian itu bersuara karena statement dari PDIP ini keras sekali, statementnya keras sekali dan langsung menunjuk nama, dia berani. Listio Sigit itu melakukan intervensi untuk memenangkan calon-calon tertentu. Ya. Ini dia ceritakan skenario-nya. Ini serius sekali ini. Kita harapkan ini forum guru besar IPB ya, forum guru besar UGM dan BRIN bersuara ya,
bersuara untuk memberikan pencerahan kepada rakyat ini gimana sebenarnya. Gimana Pak Chandra, ada tambahan lagi nggak masalah perbaikan institusi Polri ini? Ya, sekali lagi kita minta kepada Presiden Prabowo untuk betul-betul menilai, mengkaji bagaimana polisi ini bisa ditertibkan ya, bisa ditingkatkan keprofesionalannya. Ya, mereka kan bertanggung jawab di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan di dalam hal-hal yang lain ya, termasuk di bidang politik ya, itu bukan kerjaan mereka ya. Jadi mereka harus konsen kepada bagaimana menjaga keamanan masyarakat. Itu saja. Dan ini juga harus dilakukan secara profesional ya. Jadi seperti di negara-negara maju ya, jangan sampai mereka ikut cawe-cawe dalam bidang yang bukan urusan mereka. Begitu. Nah, di sini kita minta pimpinan mereka mulai dari Kapolri sampai jajarannya ke bawah itu untuk membina personel mereka masing-masing. Jangan sampai polisi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga tidak memberikan rasa keadilan dan rasa keamanan bagi semua rakyat. Gitu kan. Nah, jadi pembinaannya itu nanti ditentukan bagaimana kebijakan nanti presiden, karena seharusnya presiden bisa menilai bagaimana institusi polisi ini sekarang ya, bagaimana membinanya supaya lebih baik lagi. Tadi dengan menempatkannya di mana, itu perlu pemikiran yang matang ya, dan pertimbangan yang sangat relevan ya, terutama juga tadi dengan melibatkan para ahli, para profesor, guru besar, dan juga Kompol ya, Komisariat Polisi. Komisi Nasional Kepolisian, Kompolnas. Kompolnas. Jadi di dalam membina polisi ini jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat secara umum gitu kan, dan juga apalagi kalau misalkan di dalam institusi polisi sendiri terjadi saling ketidaksepakatan atau ketidakkompakan sesama polisi, saling tembak begitu kan, ini sangat memberikan rasa yang tidak aman bagi masyarakat. Oke. Pak Waziri, ada tambahan? Oh, ada Pak. Begini Pak, sebenarnya di dalam hidup ini tidak susah-susah amat. Satu aja, presiden memerintahkan kepada semua bawahannya, setiap institusi di negeri ini kembali ke habitat masing-masing. Bertanggung jawab dengan habitatnya. Kalau polisi menjaga keamanan, betul-betul keamanan saja. Kalau hakim menjaga keadilan. Kalau jaksa menjaga mencari orang salah. Bukan mencari-cari yang lain-lain. Oleh sebab itu Pak, kita ini semua ini mulai dari presiden, kita beruntung ada presiden baru nih. Kita puji presiden Pak Said Didu, Bapak Said Didu itu tidak jadi dikurung. Kita baguslah presiden. Kalau presidennya begitu terus bagus nih. Tapi kita melalui Masumi ini Pak, kita berharap presiden itu menyuruh bangsanya ini kembali ke habitat masing-masing. Sebelum kembali, selesaikan masalah antara yang diurus, yang disuruh-suruh oleh mafia. Mafia ini perlu ditangkap Pak. Perlu dikatakan kepada bangsa ini, kalian jangan lapar uang. Uang itu tidak akan menjamin akhirat hidupnya keturunan bapak di dunia, tidak. Walaupun kaya raya hasil pemberian oligarki atau hasil pemberian mafia, walaupun setinggi sampai ke langit, bapak itu hanya bisa makan sebelum pensiun. Setelah pensiun memikirkan akhirat, menyesal. Oleh sebab itu, tugas dari bapak ini kalau mau memikir uang cukup sajalah. Tidak usah 700 keturunan. Tidak usah. Karena belum tentu keturunan yang lama itu mau makannya. Oleh sebab itu, presiden kita ini kembalilah ke habitat. Presiden panglima tertinggi kan? Dia memutuskan, bukan cuan-cuan.
Ini yang masalah. Ini presiden dia tertinggi. Kita akan dukung dia sampai pun selagi keadilan. Iya, iya. Tetapi kita tidak mungkin presiden yang patuh kepada orang lain. Iya, iya. Presiden boneka. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Iya, jangan jadi presiden boneka. Kita dukung perkataan Pak Presiden Prabowo. Iya. Jangan jadi presiden boneka. Termasuk saya sendiri. Oh, dia masuk. Termasuk saya sendiri, Pak Prabowo tuh. Jangan jadi presiden boneka. Ya kita dukung lah. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau ada presiden lain atau presiden Filipina atau presiden negara tetangga yang suan-suan kepada mantan presiden, Pak Prabowo katakan pada dia, hei saudaraku, jangan suan-suan. Saudaraku adalah presiden pemegang tertinggi di bangsanya. Gitu Pak. Jadi selesailah masalah itu. Kita harap Pak Prabowo memberi nasihat kepada presiden Filipina. Kan sebangsa kita juga. Iya betul. Perdana Menteri Malaysia. Iya. Tapi Malaysia ada Pak. Dia rajanya tuan keraja. Masalah. Salah. Tidak masalah. Tapi yang bermasalah Filipina presiden kan. Vietnam presiden. Kamboja presiden. Laos presiden. Laos presiden. Jadi tolong Pak Prabowo berkata kepada saudara kita itu, kalian kalau jadi presiden jangan soan-soan. Iya. Tiru aku tak soan. Gitu Pak. Oke, pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh Pak Prabowo ya. Jangan soan-soan atau paling enggak jangan keseringan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.